warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Hayu. Pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang telah hadir mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Oh ya, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa dapat diakhiri. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kabar saya baik. Alhamdulillah ya, lancar semua. Oh ya, karena saya baru pertama kali nih melakukan konseling kelompok dengan kalian, ada baiknya jika perlu untuk saling mengenal. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Benar. Baik, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hayudela Nikmala, biasa dipanggil Hayu. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya saya persilahkan untuk teman-teman memperkenalkan diri juga agar mengenal satu sama lain. Baik, silahkan sebutkan nama dan asal daerah kalian masing-masing. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Teman-teman semuanya, perkenalkan, di sini nama saya Nurlina Dwi Diharja, biasanya dipanggil Lina, asalnya dari Gresik. Terima kasih. Salam kenal Mbak Nurlina. Baik, perkenalkan nama saya Anita, asal Surabaya, biasa dipanggil Nita. Terima kasih. Ya Mbak Anita, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Safinatul Ilmiah. Saya berasal dari Gresik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Musyarofa, biasanya dipanggil Dewi, saya asal Surabaya. Terima kasih. Oke, baik. Salam kenal untuk semuanya ya. Oh ya, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Kalau saya sudah pernah, Mbak. Saya sih pribadi udah pernah. Kalau saya sendiri sudah Saya pernah, sendiri Mbak. Oke, jadi di sini semuanya sudah pernah mengikuti konseling kelompok ya. Iya. Iya, Mbak Ayu. Sudah, Mbak. Ya. Ya, baik, saya ulas kembali. Jadi konseling kelompok adalah proses bantuan oleh seorang ahli, yakni seorang konselor kepada seorang konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Nah, di mana dalam kegiatan ini untuk membahas bersama-sama mengenai topik yang telah ditentukan, yakni menurunkan frekuensi kecemasan dan ketakutan pada suatu hal tertentu. Nah, selain itu, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap agar kita bisa lebih memahami diri sendiri dan orang lain ya. Dengan pemahaman diri yang baik, diharapkan kita dapat mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan berlatih juga untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, dan berusaha untuk dapat menerima dan menanggapi keadaan anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Nah, untuk mewujudkan semua tujuan tersebut, saya berharap teman-teman yang mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini mau terlibat aktif dalam kegiatan hari ini, serta mau terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana nih? Apakah teman-teman semua bersedia untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Baik, Mbak Hayu. Saya bersedia. Saya bersedia. Oke, nah jadi di dalam konseling kelompok ini kita menggunakan kelompok tertutup. Nah, di mana kelompok tertutup ini adalah kelompok yang tidak dapat menerima anggota baru selama konseling kelompok berlangsung. Untuk lama sesi konseling kelompok, kita laksanakan selama 60 menit, seperti itu. Nah, terus untuk
anggota kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung sara ataupun menyinggung anggota kelompok yang lain. Jika anggota kelompok melanggar kesepakatan, maka akan dikenai sanksi. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sepakat? Baik, Mbak. Saya sepakat, Mbak. Sepakat. Oke, baik. Semua sepakat ya. Oh ya, sebelumnya saya hanya mengingatkan kembali nih bahwa konseling kelompok adalah proses bantuan oleh seorang ahli yaitu konselor kepada seorang konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Tadi telah disepakati bahwa masing-masing anggota diminta menyampaikan permasalahan berdasarkan topik dan nanti saya akan memilih satu untuk dijadikan fokus permasalahan dari anggota kelompok yang diselesaikan dan kita akan membahas secara bersama-sama apakah anggota kelompok mau untuk melanjutkan tahap ke selanjutnya. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sepakat? Mbak. Siap, sepakat Mbak Ayu. Siap, Mbak. Ya, jadi anggota kelompok harus dapat terlibat aktif ya dalam tahap selanjutnya. Gimana? Baik Mbak Ayu. Baik, Mbak Ayu. Baik, Mbak Ayu. Oke. Sudah siap mulai kegiatan lebih lanjut? Siap. Siap. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau dari saya sudah paham Mbak Ayu. Saya sendiri juga udah paham, Mbak. Saya Juga demikian. Baik, langsung saja. Di sini apakah permasalahan yang kalian rasakan saat ini? Apakah yang dirasa saat ini? Silahkan masing-masing anggota mengemukakan permasalahan yang dialami. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Hayu. Di sini saya, Nurlina Dwi Diarja, terlebih dahulu ingin mengungkapkan permasalahan yang sedang saya alami, di mana mengenai topik yang dibahas ini, saya memiliki masalah ketakutan pada saat mendengarkan suara gemuruh petir. Nah, jadi di sini Mbak, saya tuh kalau misalnya mendengarkan suara petir yang menggelegar, yang kenceng banget, saya tuh langsung kayak deg-degan gitu, terus takut, kadang gemetar. Nah, itu membuat saya jadi cemas, jadi gampang kaget. Kemudian pada saat mendengar suara petir yang kenceng banget bagi saya, itu membuat saya jadi otomatis mencari tempat berlindung sembari menutup kedua telinga saya. Biasanya seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurlina sudah memaparkan permasalahan yang tengah dialami saat ini. Selanjutnya, anggota lain, silahkan. Untuk permasalahan saya alami itu, saya mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap kecoa. Ketika saya melihat kecoa, saya spontan lari karena takut dan jijik. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan untuk anggota yang lain. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Untuk permasalahan yang sedang saya alami, yaitu saya seringkali merasakan ketakutan pada ketinggian. Begitu, terima kasih. Kalau saya sendiri ini permasalahannya tuh saya mempunyai rasa ketakutan yang mendalam apabila mendengar orang marah-marah ataupun kayak bicara nadanya tuh bentak-bentak. Begitu Mbak Ayu permasalahan saya. Oke, baik. Nah, jadi semua anggota sudah mengemukakan permasalahan masing-masing, di mana permasalahan teman-teman sangat beragam ya di sini. Dapat saya simpulkan bahwa permasalahan di sini sesuai dengan topik yang dibahas mengenai kecemasan dan ketakutan pada suatu hal tertentu. Nah, bagaimana kalau di sini kita fokus pada permasalahannya Mbak Anita, yakni mengenai ketakutan yang berlebihan terhadap kecoa. Bagaimana teman-teman, apakah setuju?
Kalau saya sih setuju, Mbak, karena kecoak kan hewan yang mengerikan juga. Ya, untuk yang lainnya bagaimana? Saya setuju, Mbak. Baik, apabila teman-teman sudah sepakat nih untuk Mbak Anita sendiri, coba ceritakan permasalahan yang Mbak Anita alami lebih detail lagi. Silakan Mbak Anita. Jadi permasalahan saya itu, saya tuh merasa ketakutan banget dengan hewan kecoa. Ketika saya bertemu dengan hewan tersebut, saya itu otomatis pasti langsung lari dan saya merasa jijik dengan hewan tersebut dan takut banget. Apalagi kecoa itu mengandung racun dan itu membuat saya merasa lebih takutnya berlebihan dan jijik dengan hewan tersebut. Oke, kalau saya boleh tanya nih, sejak kapan Mbak Anita mulai muncul rasa takut pada hewan kecoa tersebut? Saya kecil, ketika saya masih duduk di bangku SD, saya tuh kan main di rumah nenek, kemudian di dapurnya. Terus di situ banyak kecoak. Dan kemudian kecoak itu nempel di badan saya, dan sejak itu saya menjadi lebih takut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi hewan kecoaknya sendiri sampai menempel di badannya Mbak Anita ya, sehingga rasa ketakutan Mbak Anita ini tuh menjadi lebih tinggi. Nah, apakah pada saat ditempeli seekor kecoa ini Mbak Anita merasakan gatal atau malah ada yang terluka atau bagaimana? Ya, ngerasa gatal tapi tidak sampai luka sih. Dan ketika suatu hari saya tuh dengar dokter berbicara bahwa hewan kecoak itu mengandung racun dan itu membuat saya menjadi lebih jijik dan takut gitu. Oke, baik, dapat saya pahami ya apa yang dirasakan Mbak Anita mengenai ketakutan pada seekor kecoa ini. Jadi kayak fobia gitu ya Mbak Anita. Iya, Terlebih benar udah sekali. dengar dari dokternya secara langsung nih bahwa kecoa sendiri juga mengandung racun. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada Mbak Anita? Silakan. Teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, saya Dewi mohon izin bertanya kepada Mbak Anita. Iya, silakan Mbak Dewi. Nah, menurut Mbak Anita nih, lebih serem mana kecoa yang berdiam diri di tempat atau kecoa yang tiba-tiba terbang gitu? Dua-duanya sih Mbak, karena saya kalau melihat dari jauh aja udah langsung spontan lari menghindar dari hewan itu. Oh, gitu ya. Terus saya mau bertanya lagi. Terus kapan terakhir kalinya Mbak Anita melihat kecoa? Dan kecoa itu ada di ruangan mana? Di dapur atau di mana gitu? Terakhir ketemu kecoa itu kemarin sih Mbak, karena uh, sering kali saya tuh menjumpai hewan tersebut karena di dapur saya pun juga ada. Nggak tahu datangnya dari mana, karena semuanya udah tertutup dan saya sering kali membersihkan dapur tersebut. Tapi Mbak Anita udah ngasih karbol juga enggak di dapurnya? Soalnya kan kecoa itu anti sama bau wewangian gitu. Ya sudah, saya pakai karbol dan nyemprot pakai semprotan yang mematikan kecoa itu. Tapi masih muncul ya kecoanya. Iya. Oke, makasih Mbak Anita. Karena hewan kecoa sendiri itu kan identik dengan tempat yang kotor ya. Seperti itu ya teman-teman. Iya Mbak Ayu. Silakan yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Untuk saya sendiri mau izin bertanya kepada Mbak Anita nih. Ya, Mbak Lina, silakan. Bisa mendengar suara saya, teman-teman?
Iya, Bisa, bisa, Mbak. Mbak. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan ini, apakah dari anggota keluarga Mbak Anita ini ada yang memang juga takut dengan kecoa, takut dengan hewan tersebut, sehingga hal itu mempengaruhi ketakutan Mbak Anita kepada kecoa itu sendiri, atau Mbak Anita takut dengan hewan ini itu karena muncul dari dalam diri Mbak Anita sendiri, atau melihat ada anggota keluarga Mbak Anita yang takut dengan kecoa tersebut. Seperti apa Mbak Anita? Kalau dari keluarga saya sih Mbak, nggak ada yang takut dengan hewan tersebut ya. Di dalam keluarga itu cuman saya yang takut uh, karena pengalaman kecil saya itu membuat saya takut dan itu muncul sendirinya di dalam diri saya seperti itu. Gimana Mbak Lina, apakah mendengar suara saya? Iya, bisa mendengar. Jadi karena pengalaman yang masa kecil tadi ya, Bu SD itu. Iya, Mbak. Baik, ini Mbak Anita. Sama-sama. Saya juga mau nanya kepada Mbak Anita, apakah boleh? Ya, silakan Mbak Safina. Baik, terima kasih Mbak Anita atas kesempatannya yang diberikan. Apakah Mbak Anita pernah bertemu sama kecoa yang jumlahnya banyak sekali atau satu atau dua saja? Terima kasih. Sih Mbak Safina, karena saya sering sekali menjumpai mungkin karena kecoanya itu bertelur gitu ya. Jadi kadang pernah ketemu sekali dua kali, kadang bertemu banyak kan juga pernah. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Anita atas jawabannya. Jadi seperti itu. Oke, baik Mbak Anita. Saya juga ingin bertanya lagi nih. Nah, apakah keluarga atau teman-teman terdekat Mbak Anita itu mengetahui rasa ketakutan yang berlebih pada seekor kecoa ini? Mbak, karena saya kalau ada kecoa dimanapun berada itu meskipun di depan teman saya, di depan keluarga saya, pasti saya spontan langsung lari dan kaget langsung menghindarinya gitu. Ya. Lalu respon dari keluarga dan teman-teman gimana nih? Apa malah ngejailin Mbak Anita atau malah ada yang ngelindungin? Misal ada kecoa, terus temennya ada yang berani ngebuang kecoanya itu atau gimana Mbak? Kalau teman sih malah ngejailin ya Mbak. Tapi kalau keluarga sih ngelindungin langsung. Kayak saya misal takut gitu, langsung menghindar. Itu langsung sama keluarga saya dibuang gitu. Perasaan Mbak Anita nih sendiri pas dijailin teman-teman sama kecoanya itu gimana? Kesel ya Mbak pastinya. Dongkol kadang sampai nangis juga pernah saya. Terus apakah Mbak Anita sendiri udah mencoba tenang ketika ada seekor kecoa yang mendekat? Nggak bisa Mbak. Saya tuh kalau ketemu sama hewan itu pasti spontan lari dan menghindar gitu dan membuat detak jantung saya tuh nggak beraturan gitu. Oh, baik Mbak Anita. Jadi di sini sudah berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan tersebut ya, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas terhadap hewan kecoa ini. Dan respon yang diberikan bisa sangat berlebihan, seperti yang dikatakan Mbak Anita tadi bahwa mengalami peningkatan detak jantung menjadi tidak beraturan, jadi deg-degan gitu ya Mbak Anita. Karena disebabkan adanya pengalaman negatif di masa kecil Mbak Anita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Mbak Anita?
Kalau dari saya sudah cukup, Mbak. Dari saya juga sudah cukup, Mbak. Dari saya sudah cukup, Mbak. Baik, jadi di sini Mbak Anita sudah menceritakan secara mendetail ya, dan teman-teman juga ikut bertanya dari permasalahan yang tengah dialami Mbak Anita. Nah, dalam hal ini dapat saya spesifikasikan bahwa permasalahan yang Mbak Anita alami terletak pada rasa cemas dan takut yang berlebihan pada seekor kecoa, di mana Mbak Anita ini mengalami rasa takut ini sejak kecil, tepatnya pada saat duduk di bangku SD, yang mana pada saat di dapur neneknya nih, banyak kecoa dan kecoanya itu sampai menempel di badannya Mbak Anita. Terlebih, Mbak Anita juga mendengar dari perkataan dokter bahwa kecoa itu mengandung racun dan membuat Mbak Anita itu merasa semakin jijik dan takut sehingga muncul fobia pada seekor kecoa tersebut ya. Mbak, seperti itu. Oke, maka di sini kita tetapkan terlebih dahulu tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh Mbak Anita untuk kedepannya mengenai hal ini. Tujuannya yang ingin dicapai oleh Mbak Anita itu seperti apa? Coba Mbak Anita utarakan. Silakan Mbak Anita. Terima kasih Mbak Ayu. Tujuan saya di dalam mengikuti konseling ini karena topiknya pas dengan apa yang saya alami, agar saya tidak takut lagi dengan fobia saya dengan hewan kecoa tersebut, dan kedepannya saya bisa lebih tenang dan bisa tidak takut lagi dengan melihat hewan tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Mbak Anita sudah memaparkan tujuan yang ingin dicapai mengenai permasalahannya. Untuk menurut teman-teman nih, bagaimana pendapat kalian mengenai tujuan yang ingin dicapai Mbak Anita ini? Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kalau dari saya sendiri, saya sangat setuju dengan tujuan dan harapan-harapan yang ingin dicapai Mbak Anita melalui proses konseling kelompok ini, di mana Mbak Anita ingin tidak lagi merasakan kecemasan dan juga ketakutan yang berlebihan kepada seekor kecoa, dengan cara menurunkan frekuensi kecemasan-kecemasan apabila nantinya bertemu dengan seekor kecoa. Nah, saya sangat setuju sekali dengan tujuan dan harapan yang sudah dibuat oleh Mbak Anita. Ya, terima kasih Mbak Anita. Mbak Nurlina, mohon maaf. Kalau menurut saya juga setuju dengan apa tujuan dari Mbak Anita tadi, bahwa Mbak Anita akan berusaha untuk menghilangkan rasa takut kepada kecoa. Kalau dari saya sendiri, saya pun juga sangat setuju dengan tujuan yang disampaikan sama Mbak Anita. Baik, tujuan yang sudah dibuat di sini dapat saya spesifikasikan bahwasannya tujuannya adalah ingin menurunkan frekuensi kecemasan dan ketakutan pada seekor kecoa dan kedepannya bisa lebih tenang jika melihat seekor kecoa. Seperti itu ya Mbak Anita. Benar, seperti itu Mbak Ayu. Ya, jadi di sini Mbak Anita bisa untuk lebih fokus dalam meraih apa yang menjadi tujuan Mbak Anita untuk kedepannya, yakni mengurangi rasa takut yang berlebih pada seekor kecoa. Karena semua itu melewati proses dan tidak bisa langsung untuk tidak takut dengan suatu objek yang ditakuti Mbak Anita tersebut. Nah, dari tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dan sudah kita spesifikasikan tujuan yang ingin dicapai Mbak Anita. Jadi dari permasalahan di sini saya sebagai pemimpin kelompok memberitahukan kepada teman-teman anggota bahwa di sini kita menggunakan pengaplikasian teknik yang kita gunakan di sini adalah implementasi teknik desensitisasi sistematis. Nah, apakah teman-teman di sini tahu mengenai teknik desensitisasi sistematis? Kalau saya sendiri belum tahu, Mbak. Bagaimana ya Mbak teknik tersebut? Saya belum pernah mendengar. Tahu, Mbak. Saya juga belum tahu, Mbak, itu bagaimana ya?
Oke, jadi di sini teman-teman banyak yang kurang tahu ya. Oke, saya jelaskan. Jadi desensitisasi sistematis ini adalah teknik yang dilakukan dengan memaparkan situasi dan objek yang ditakuti secara perlahan. Nah, teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi rasa takut yang dialami oleh Mbak Anita secara perlahan. Nah, di sini menurunkan rasa takut Mbak Anita ini pada suatu objek yang mana objeknya sendiri itu adalah seekor kecoa. Dalam teknik desensitisasi sistematis ini menggunakan kombinasi teknik relaksasi, di mana dalam teknik ini nantinya Mbak Anita akan merasa nyaman, rileks, santai, dan tenang, seperti itu. Bagaimana teman-teman, apakah setuju jika menggunakan teknik tersebut? Sangat setuju, Mbak. Karena Baik, saya untuk sangat Anita. Saya setuju, sendiri Mbak juga Ayu. setuju, Mbak Ayu. Ya, oke. Saya ingin bertanya sama Mbak Anita nih. Selanjutnya, sebelum memasuki teknik desensitisasi sistematis ini, saya ingin menanyakan, tempat apa sih yang disukai Mbak Anita sehingga Mbak Anita itu merasa tenang, merasa senang, dan nyaman berada di tempat itu? Saya suka tempat yang berhawa dingin, seperti gunung atau perbukitan, Mbak. Karena itu membuat saya menjadi tenang, fresh, santai gitu. Oke, Seperti jadi itu, Mbak. ya, jadi Mbak Anita merasa nyaman, tenang berada pada saat di bukit. Seperti itu ya Mbak Anita. Iya, Mbak. Oke, baik. Jadi di sini saya mempunyai sebuah gambar ataupun objek yang ditakuti Mbak Anita, yakni seekor kecoa. Ini Mbak Anita gambarnya. Nah, selanjutnya di sini Mbak Anita akan saya ajak untuk membuat skala kecemasan. Nah, berdasarkan gambar yang Mbak Anita lihat nih, terdapat skala 1 sampai skala 10, di mana skala 1 ini rasa ketakutan Mbak Anita itu rendah. Kemudian sedangkan skala yang 10 menunjukkan bahwa rasa ketakutan Mbak Anita itu tinggi. Nah, untuk sekarang ini, situasi dan rasa takut Mbak Anita itu terletak pada skala nomor berapa? 9 sih, Mbak. Oke, baik. Jadi skala 9 ya, di mana menunjukkan rasa takut Mbak Anita ini sangat tinggi juga dengan seekor kecoa. Iya, Mbak. Nah, oke. Selanjutnya, coba Mbak Anita jelaskan 3 situasi pada rasa ketakutan Mbak Anita yang pada seekor kecoa ini, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Aja Mbak Anita. Yang pertama, melihat dari jauh, melihat dari dekat, kemudian nempel di badan saya. Oke, jadi ketiga situasi tersebut membuat rasa takut Mbak Anita ini pada kecoa semakin tinggi ya. Iya, Mbak. Baik, selanjutnya kita lakukan relaksasi terlebih dahulu ya Mbak Anita. Mbak Anita memejamkan mata dan ikuti instruksi saya. Nah, nantinya kalau Mbak Anita merasa nyaman, Mbak Anita bisa menganggukkan kepala. Namun jika Mbak Anita merasa tidak nyaman, Mbak Anita bisa mengangkat salah satu tangan Mbak Anita. Oke, kita mulai ya Mbak Anita. Mbak Anita pejamkan mata terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Tahan. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Tahan. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Ulangi lagi Mbak Anita, tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Tahan.
Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Semakin Mbak Anita menarik nafas, semakin Mbak Anita merasakan rileks, merasakan nyaman dan tenang. Kemudian Mbak Anita alihkan kepala Mbak Anita ke kanan. Kembalikan ke posisi awal. Alihkan kepala Mbak Anita ke sebelah kiri. Lakukan sekali lagi, alihkan kepala Mbak Anita ke kanan, lalu ke kiri. Semakin Mbak Anita mengalihkan kepala dari kanan ke kiri, semakin Mbak Anita merasakan rileks, otot-otot leher Mbak Anita semakin nyaman, Mbak Anita semakin tenang. Baik, berhenti. Selanjutnya tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Bagaimana Mbak Anita? Apakah Mbak Anita sudah merasakan rileks? Jika Mbak Anita sudah merasakan rileks, dapat menganggukkan kepala. Baik, bayangkan Mbak Anita berada di sebuah perbukitan yang sejuk dan menikmati suasana di bukit tersebut. Terasa sejuk, dingin, dan membuat Mbak Anita semakin nyaman, semakin rileks. Ada kicauan burung yang merdu bersama angin sepoi-sepoi yang membuat Mbak Anita semakin nyaman, semakin rileks. Mbak Anita merasakan rasa nyaman, rasa rileks ketika Mbak Anita berada di perbukitan. Pada saat Mbak Anita menikmati sejuknya di pegunungan, Mbak Anita melihat seekor kecoa dari jauh. Lihat kecoa dari jauh. Namun Mbak Anita dapat mengatasinya. Mbak Anita tetap merasa tenang, merasa rileks, karena Mbak Anita berada di tempat yang paling disukai. Dan kecoa itu pun pergi. Selanjutnya Mbak Anita berjalan-jalan di perbukitan tersebut sambil minum air. Angin sepoi-sepoi, suara kicauan burung yang membuat Mbak Anita semakin rileks dan semakin nyaman. Ketika Mbak Anita menikmati angin sepoi-sepoi tersebut, tiba-tiba datanglah seekor kecoa dan semakin mendekati Mbak Anita. Kecoa itu semakin mendekat. Namun Mbak Anita dapat mengatasinya dengan tetap rileks dan tetap tenang. Tetap rileks menikmati suasana di perbukitan tersebut. Dan kecoa itu pun berlalu. Ketika Mbak Anita duduk di bawah pohon sambil menikmati suasana perbukitan tersebut, menikmati indahnya perbukitan, kicauan burung yang merdu, dan angin sepoi-sepoi yang membuat Mbak Anita semakin rileks. Tiba-tiba, kecoa itu pun datang kembali menghampiri Mbak Anita, semakin dekat dan semakin dekat, hingga kecoa tersebut menempel pada badan Mbak Anita.
Mbak Anita tetap bisa tenang, tetap rileks. Mbak Anita tetap bisa mengatasinya dan mencoba untuk tenang ketika kecoa itu menempel di badan Mbak Anita. Mbak Anita menikmati sejuknya di perbukitan bersama angin yang sepoi-sepoi. Dan kecoa itu pun semakin jauh dan pergi. Sebentar lagi Mbak Anita akan kembali ke posisi awal, di mana berada di ruangan yang sangat hangat, tempat kamu sebelumnya. Tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Tahan. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam selama 3 detik. Tahan. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Nah, silahkan Mbak Anita membuka mata Mbak Anita. Nah, bagaimana nih setelah Mbak Anita mengikuti relaksasi ini? Alhamdulillah saya menjadi lebih tenang, lebih tidak takut dibandingkan dari ketakutan saya yang sebelumnya. Nah, jadi di sini saya punya gambar kecoa lagi nih Mbak Anita. Setelah direlaksasi, Mbak Anita berada di skala nomor berapa? Nomor 6, Mbak. Oke. Berada di skala 6 ya, jadi ada penurunan 3 tingkat skala. Ini menunjukkan progres yang baik dan Mbak Anita sudah dapat menurunkan rasa takut pada seekor kecoa ini. Iya, Mbak. Nah, bagaimana nih setelah mengikuti proses konseling kelompok pada hari ini? Perasaannya Mbak Anita bagaimana? Alhamdulillah saya menjadi lebih tenang, fresh, dan lebih tidak takut lagi. Maksudnya skalanya lebih tidak takut dibandingkan Ya, sudah ketakutan saya mengalami yang sebelumnya. tingkat penurunan dari angka 9 ke angka 6. Sudah sangat baik itu Mbak Anita. Alhamdulillah ya. Jadi gimana untuk teman-teman sendiri, untuk tanggapan kalian mengenai permasalahannya Mbak Anita ini? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Di sini saya pribadi sangat senang sekali karena dapat mengetahui bahwa frekuensi dari tingkat kecemasan Mbak Anita ini dapat berkurang atau dapat menurun karena ini sejalan juga dengan tujuan yang ingin dicapai Mbak Anita tadi, bahwasannya ingin menurunkan skala kecemasan pada diri Mbak Anita sendiri. Kemudian selain itu saya juga jadi tahu bagaimana penerapan teknik desensitisasi sistematis ini pada konseling kelompok kita hari ini. Untuk teman yang lain, silahkan memberikan tanggapan. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Hayu. Alhamdulillah sekali, saya juga ikut senang sekali Mbak Anita bisa mengurangi rasa ketakutan Mbak Anita dengan progres yang sangat cepat. Semangat Mbak Anita. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya juga turut senang
rasa ketakutan Mbak Anita terhadap kecoa itu sudah berkurang dan Mbak Anita sudah lebih tenang melihat kecoa. Mantap. Oke, nah desensitisasi sistematis ini untuk memberikan dampak yang nantinya akan membuat Mbak Anita sendiri sudah terlihat ya mengurangi rasa takut pada seekor kecoa dan berusaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari Mbak Anita. Nah, banyak dari teman-teman nih yang sudah sangat bagus dalam memberikan tanggapan mengenai permasalahan dari Mbak Anita. Lalu dari Mbak Anita sendiri nih, bagaimana evaluasi dari Mbak Anita, apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan langkah seperti apa yang akan diambil setelah ini? Silahkan Mbak Anita mengutarakannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang sudah memberi tanggapan dan juga mensupport saya. Untuk evaluasi dalam konseling kelompok ini, saya menjadi lebih tidak takut, menjadi lebih tenang dengan hewan tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan berlatih melihat hewan itu secara langsung di rumah saya, seperti itu. Baik, jadi pada teknik desensitisasi sistematis ini tidak hanya dilakukan satu kali pertemuan ya Mbak Anita, mungkin kita dapat menjadwalkan kembali untuk melihat perkembangan Mbak Anita sendiri, seperti itu. Nah, saya kira proses konseling kita dapat kita akhiri nih sampai di sini mengenai alokasi waktunya juga sudah tepat di 60 menit. Untuk pertemuan selanjutnya, nantinya kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang masih belum sempat kita jadikan fokus permasalahan dalam proses kelompok ini. Nah, di sini saya sebagai seorang konselor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman anggota semuanya dan mohon maaf apabila selama proses konseling ini saya sebagai konselor ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mbak Ayu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.